menjabat sebagai raja, ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Ya, dia berhala-berhala yang sudah dihancurkan oleh Hizkia dibangun lagi. Dan dia kembali mempraktekkan pengorbanan anak-anak kepada berhala-berhala. Ya, anaknya sendiri juga dikorbankan sebagai persembahan kepada dewa-dewa. Saudara, kita melihat di sini, Bapak Saudara, saya tertarik ketika melihat usia Manasye pada waktu dia diangkat menjadi raja. 12 tahun, usia yang masih anak-anak, ya Saudara, usia yang masih anak-anak. Dan saya berpikir, Saudara, mungkin salah, ya Saudara, tetapi saya melihat dalam Alkitab juga seperti itu. Ya. Bagaimana ini usia yang belum matang, ini usia yang masih kecil, ini usia anak-anak. Ya. Dan saya melihat ada faktor yang seperti ini yang menyebabkan kemudian Manasye menjadi raja yang tidak takut akan Tuhan. Saudara. Ya, karena salah satunya faktor ini, Saudara. Faktor dari kematangan. Dari usia yang masih sangat muda, yang sangat kecil, Saudara, masih kecil, Saudara. Tapi dia sudah menjadi raja. Saudara, itulah sebabnya kalau Saudara melihat bahwa firman Tuhan juga mengajak kepada kita, menyuruh kepada kita, mewajibkan kepada kita supaya kita bertumbuh menjadi Kristen dewasa. Ada amin, Saudara. Berkali-kali ada banyak firman yang mengingatkan kepada setiap orang percaya supaya masuk dalam sebuah pertumbuhan iman, ya, dengan istilah akil baliklah, ya Saudara, dan lain sebagainya. Artinya saya melihat bahwa Tuhan sangat ingin sekali, Saudara, sangat ingin sekali untuk melihat setiap kehidupan Kristen, kehidupan orang percaya, umat Tuhan mengalami yang namanya pertumbuhan iman, mengalami yang namanya kedewasaan rohani, pertumbuhan. Karena kekristenan itu ternyata digambarkan seperti organik, artinya apa? Makhluk hidup, sesuatu yang harusnya bertumbuh, enggak statis. Ya, enggak cuma asal terima Tuhan dan selesai, sudah tidak, Saudara. Ya, tidak. Makanya ini yang harusnya terjadi dalam setiap kehidupan orang percaya. Karena kalau tidak, Saudaraku, maka kehidupan kita akan berantakan ke depan. Benar, Manasye memerintah selama 55 tahun. Tapi selama itu nggak ada yang dia buat. Bahkan apa yang dia buat sifatnya merusak. Apa yang dia buat sifatnya jahat, Saudara. Dan saya melihat, Saudaraku, ya, dari sifat anak kecil, Saudara. Saya melihat beberapa, ya Saudara, daripada sifat anak kecil. Makanya kehidupan kita, Saudaraku, nggak boleh seperti ini. Makanya Tuhan bilang juga kita harus beranjak dari Kristen kanak-kanak jadi Kristen dewasa, Kristen yang bertumbuh, ya, Kristen yang bertambah, Saudaraku. Bukan cuma tentang berapa lama kita jadi Kristen, tetapi yang penting adalah bagaimana pertumbuhan itu sudah terjadi belum dalam hidup saya dan saudara. Bukan tentang jabatan dalam pelayanan, Saudaraku, yang menentukan, tetapi pertumbuhan, Saudara. Ya, karena berapa banyak orang-orang yang melayani tapi sebetulnya belum mengalami yang namanya pertumbuhan kedewasaan rohani. Ini sesuatu yang berbeda. Harusnya orang yang melayani itu adalah orang-orang Kristen yang sudah bertumbuh. Makanya puji Tuhan di tempat ini kita udah mulai menerapkan bagaimana orang-orang yang mau melayani udah ikut MCB dulu, ya Saudara, ya, menjadi ciptaan baru. Ya sudah, disitulah kemudian ada firman, ada bimbingan, ada pemuridan, Saudaraku, yang diajarkan di dalamnya banyak hal yang diajarkan dari apakah itu keselamatan sampai terus, ya Saudara, ke pelajaran-pelajaran yang selanjutnya. Tujuannya apa? Mendewasakan. Tetapi sekali lagi saya mau bilang, kedewasaan itu adalah sebuah pilihan kita. Ya. Kedewasaan itu adalah sebuah pilihan saya, pilihan saudara. Mau nggak kita jadi Kristen yang dewasa? Mau nggak kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman? Atau stuck di situ kita? Karena sekali lagi saya lihat, saudaraku, anak kecil, ya saudara, anak kecil
Anak kecil itu saudara punya kelemahan-kelemahan. Apa saudara? Yang pertama, mudah dipengaruhi. Dalam bahasa yang agak kasarnya, mudah dibohongi. Itu anak kecil. Anak kecil itu selalu begitu. Sedangkan saya melihatnya, saya percaya sudah ada pengaruh-pengaruh dari orang-orang sekitar Manasye yang gak bagus, yang kemudian mempengaruhi Manasye sampai pertumbuhannya seperti ini. Saudara, pemerintahannya jadinya seperti ini. Kenapa? Karena ada orang-orang di sekitar Manasye yang gak bagus. Saudara, kalau bicara tentang pengaruh di sekitar saya, di sekitar saudara, ada pengaruh-pengaruh yang bagus, tetapi ada pengaruh-pengaruh yang tidak bagus. Ada orang-orang yang nasihatnya membangun, tetapi ada orang-orang yang nasihatnya melemahkan, meruntuhkan. Ada orang-orang yang mengajak kita jauh dari Tuhan, tapi juga ada orang-orang yang mengajak kita dekat sama Tuhan. Kalau kita bicara tentang pengaruh, maka pengaruh itu ada, bukan cuma Manasye, tapi kita juga. Makanya apa saudaraku? Ya, kita melihat, saya melihat, kenapa Manasye jadi seperti terbentuk? Karena pengaruh. Kenapa? Karena dia dilantik masih kecil, masih sangat remaja. Dan ini salah satunya yang tidak bisa dipungkiri dari seorang anak-anak. Anak kecil, apa itu saudara? Mudah dipengaruhi. Sama-sama bilang sama saya, mudah dipengaruhi saudara. Iya. Kalau kita juga nggak mengalami yang namanya pertumbuhan, kedewasaan, maka jangan heran saudara, kita juga jadi orang-orang yang mudah dipengaruhi. Nanti ada angin ke sini ya ke sini, nanti begini, nanti kemana ya kemana. Anak kecil sifatnya begitu. Anak kecil bukan mimpin, anak kecil dipimpin. Iya kan? Anak kecil dipimpin, anak kecil bukan mimpin. Anak kecil dipengaruhi, anak kecil dinasihati, anak kecil bukan menasihati. Dan kalau kehidupan Kristen kita, rohani kita seperti itu, maka kita akan jadi orang yang terus diarahkan. Kita akan jadi orang yang terus dipengaruhi sama orang lain. Jadi maaf nih, salah satu indikasinya Kristen kita, iman kita belum terlalu bertumbuh, tidak bertumbuh dewasa. Kita masih jadi orang yang tergantung angin, tergantung pengaruh orang-orang di sekitar. Kita belum bisa membaca sendiri. Kita belum bisa menilai dan menentukan sikap sendiri. Segala sesuatu yang masih ditentukannya sama orang lain. Perhatikan, saudara. Perhatikan. Adakah Kristen kita masih seperti ini? Rohani kita masih seperti ini? Artinya, maaf, Kristen kita masih anak-anak. Puji Tuhan kalau di sekitar kita orang-orang yang baik. Tapi masalahnya, kemudian kita akan ketemu sama orang-orang yang tidak baik. Tidak. Ini hal pertama dari anak kecil, saudara. Yang kedua apa, saudaraku? Ya, belum berpikiran matang, belum memiliki kematangan dalam berpikir. Segala sesuatu, saudara, masih lebih kepada apa ya? Dipengaruhi sama emosi. Maksudnya bukan emosi marah, tapi segala sesuatu masih berdasarkan hawa nafsu. Ya, pengen. Mau, nggak berpikir panjang, nanti bagaimana untung ruginya akibat. Anak kecil nggak berpikir kayak gitu. Anak kecil nggak berpikiran seperti itu. Makanya apa, sekali lagi Tuhan ajar kita, Tuhan bawa, Tuhan tarik kita, Tuhan dorong kita. Tapi kembali pilihannya ada sama kita. Tuhan maunya kita mengalami yang namanya pertumbuhan, mengalami yang namanya kedewasaan rohani, nggak jadi terus anak-anak Kristen yang kanak-kanak. Yang pada akhirnya apa, saudara? Yang hidup itu selalu dipengaruhi. Apa, saudara, yang kedua? Tidak memiliki pikiran yang matang, belum berpikiran matang. Masih selalu dipengaruhinya sama
emosi, keinginan sesaat. Keinginan, pas lagi pengen begini apa? Mesti dapat. Ngotot dapat. Nggak berpikiran panjang. Nggak ngelihat dulu nanti kalau begini gimana ya? Resiko-resikonya, untung ruginya. Dan ternyata kalau kita melihat sudah tanda-tanda anak-anak ini masih ada sama kita. Kita belum berpikiran matang. Kita belum duduk tanya sama Tuhan, gimana nih Tuhan? Dalam setiap apa yang menjadi keinginan saya, keinginan kita, saudara. Kita masih seperti itu yang sifatnya nafsu, emosi. Bukan nafsu-nafsu yang bagaimana, bukan. Tapi maksudnya kalau kepengen. Kalau mau ya harus jadi. Tidak mempertimbangkan segala sesuatu, tidak memikirkan segala sesuatu. Ternyata ngeri, saudara. Kalau kita nggak ngalamin yang namanya pertumbuhan, kedewasaan, ngeri. Makanya apa nih hasilnya seperti mana sih? Dia punya sesuatu tapi apa? Merusak. Dia punya sesuatu yang hebat tetapi apa? Nggak dipakai untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang merusak. Yang ketiga, yang selanjutnya yang saya lihat, saudara, dari anak kecil, saudaraku, belum tahu tentang tanggung jawab, belum ngerti tentang tanggung jawab, nggak terlalu ngerti. Ada anak-anak yang ngerti, tetapi ya itulah ya, dia sudah ngalamin namanya kedewasaan secara dalam hal berpikir gitu. Tapi kebanyakan anak-anak belum tahu tentang tanggung jawab. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda ini, ngeri. Orang-orang yang nggak ngerti tentang tanggung jawabnya, aduh ngeri, nakutin. Dia nggak bisa ngelola. Tanggung jawab itu bicara tentang kaitannya sama mengelola. Tanggung jawab itu bicara tentang apa? Menjaga, memelihara. Jangan, makanya apa? Saya melihatnya begini, sebetulnya akhirnya begini. Tuhan nggak mau mempercayakan sesuatu kepada apa? Orang-orang yang belum ngalamin pertumbuhan, belum ngalamin kedewasaan. Kenapa? Karena ngeri, nakutin akibatnya, hasilnya hasil yang menakutkan. Hasilnya apa? Hasil yang nol besar. Ya sudah. Ada anak-anak yang belum apa-apa, baru masih umur belasan begini, udah dikasih mobil, nyetir mobil. Wah ya celaka, ngeri sudah. Dulu waktu nikah umur 15 atau 16 saya sudah di mobil. Puji Tuhan sudah ada sebuah peristiwa yang menyadarkan saya gitu. Ada anaknya artis dikasih mobil. Ya sudah, lalu kemudian ngebut di jalan tol, nabrak ada satu mobil apa sih, angkutan apa gitu, pekerja yang sudah karyawan ya, ada, wah berapa orang mati. Belum tahu bertanggung jawab. Makanya sekali lagi saya bilang, saudara, saya melihat dalam Alkitab, dalam firman Tuhan nggak sembarangan mempercayakan sesuatu. Tuhan selalu, saya lihatnya begini, mempercayakan, memberikan kepada orang-orang yang memang sudah memiliki rasa tanggung jawab itu. Siapa itu? Orang-orang yang punya tanggung jawab. Orang-orang yang sudah ngalamin yang namanya pertumbuhan, kedewasaan. Kiranya Tuhan tumbuhkan itu ada sama saya dan saudara. Kedewasaan itu, pertumbuhan itu, akil balik itu. Jangan sampai kemudian Tuhan terus bertahun-tahun. Tuhan lihat kita, perhatikan kita, tunggu kita, tapi kita nggak pernah ngalamin namanya pertumbuhan, kedewasaan.
tolong kita ya saudara. Tuhan tolong kita supaya biarlah ini menjadi sebuah renungan buat kita sambil kita berkaca bercermin sama firman Tuhan pagi hari ini. Adakah kita sudah ngalamin yang namanya pertumbuhan ini? Adakah kita sudah ngalamin yang namanya akil balik ini? Tanda-tanda ini masihkah ada sama kita? Ciri-ciri yang seperti ini masih ada sama kita? Apa saudara tuh menjadi orang yang gampang dipengaruhi, jadi orang yang gampang dibohongi, dapat ini ikut, begini ada apa, dipengaruhi begini, nggak punya prinsip tuh saudara, nggak punya prinsip. Orang dewasa tuh punya prinsip, ya. Apa saudara tuh tidak berpikiran matang, selalu berdasarkan hanya emosi sesaat. Kepengenan sesaat, pokoknya harus dapat. Nanti kayak apa? Nggak tahu. Nanti bagaimana resikonya? Ya nanti belakang. Masihkah ciri-ciri seperti ini ada sama kita? Yang belum bisa mikul tanggung jawab. Kayaknya kalau mikul tanggung jawab tuh kayaknya tuh berat bisa. Ada orang kerja, saudara ributnya capek terus, maaf nih saudara. Ada orang kerja ributnya capek terus, capek padahal cuma kerja biasa, kerja yang diem, nongkrong. Ya. Yang nanti kadang ada pembeli, nanti kadang ada pembeli. Ya paling awal bersih-bersih nanti ya kayak gitu tuh saudara. Kerja capek. Orang kerja di bank aja juga capek, mesti melayani nasabah, mesti bertanggung jawab, mesti begini. Apalagi ada orang-orang yang kerja yang lebih keras lagi. Tapi itu sebuah tanggung jawab. Yuk kita lihat lagi sudah, jangan sampai kayak gini nih sudah. Yang ngeluh, bisanya ngeluh, anak kecil kayak gitu, belum bisa bertanggung jawab. Kalau dikasih tanggung jawab kan ngeluh adanya. Kalau dikasih tanggung jawab ngeluh, aduh. Padahal di dalam tanggung jawab itu ada kepercayaan. Amin, saudara. Di dalam tanggung jawab itu juga ada apa? Ada berkah. Tapi apa anak-anak ngeluh. Yang terakhir yang saya lihat, saudaraku, apa itu saudaraku? Anak kecil, anak-anak itu sifatnya egosentris. Apa-apa cuma mikirinnya diri sendiri, enggak orang lain. Nggak mau orang lain, nggak mau tahu orang lain, cuma mikirin diri sendiri. Nggak mikirin yang lain, nggak mikirin yang lain. Pokoknya bagaimana saya. Untuk saya, buat saya. Nggak mau tahu ya. Ngeri kan? Berapa banyak kali kita bukan bicara tentang dewasa secara usia. Tapi firman itu lagi mengingatin saya dan saudara tentang kedewasaan iman rohani. Bisa saja kita dewasa, ya. Tapi kedewasaan yang seperti ini sudah terjadi belum dalam hidup saya dan saudara? Sudah kita alami. Sampai akhirnya apa? Kita dilihat sama Tuhan, kita dianggap sama Tuhan, kita menjadi Kristen yang akil balik. Ada amin saudara. Kristen yang bisa dipercayakan. Kita menjadi orang-orang yang memang bisa apa ya, dikasih tanggung jawab. Bahwa berkat itu sebuah tanggung jawab. Amin saudara. Keberhasilan hidup itu adalah sebuah tanggung jawab. Kayak Tuhan tolong kita saudara. Ini sebuah perenungan buat saya dan saudara. Karena kalau kita melihat, makanya apa? Sekali lagi saya bilang, Tuhan sangat sekali ingin melihat kehidupan kita mengalami yang namanya pertumbuhan. Dan saya percaya kalau kita mengalami yang namanya kedewasaan rohani, Tuhan nggak akan segan-segan, Tuhan nggak akan sayang-sayang, Tuhan nggak akan nahan-nahan berkatnya buat saya dan saudara. Ada amin. Kenapa? Karena memang mampu kita menerimanya. Memang dianggap mampu kita, cukup bisa untuk kita mengelola. Ngeri kalau saudara kasih mobil sama cucu saudara yang masih umur 10-12 tahun, ngeri. Bahaya, mematikan.
mematikan, ya, mencelakakan. Kalau saudara kasih mobil, saudara terus kasih rumah sama dia, kasih rumah, terserah, kasih modal, terus sudah, 100 juta ya, oma kasih buat kamu, ngeri, menakutin. Kita sedang mencelakakan anak itu, cucu, ya. Kita sedang mencelakakan dia. Kenapa? Karena dia belum tahu bagaimana mengelolanya. Dia masih anak-anak. Jangan salahkan. Makanya apa? Untuk supaya tidak mencelakakan anak itu, untuk tidak mencelakakan saya dan saudara, Tuhan tahan berkat. Tuhan tahan berkat. Ya, ini kenyataan. Tuhan tahan berkat. Dan sekali lagi saya gambarkan, saudara kasih 100 juta, apalagi kalau saudara kasih 500 juta sama cucu saudara yang umur 12 tahunan, 13 tahunan, 14 tahunan. Nih, oma sayang sama kamu, opa sayang sama kamu. Sudah sedang mencelakakan anak ini. Lewat apa? Lewat berkat pemberian yang Bapak Ibu saudara kasih. Itulah sebabnya saya percaya juga Tuhan banyak kali tahan berkat itu. Dalam ukuran-ukuran tertentu Tuhan kasih. Dalam ukuran-ukuran tertentu Tuhan saudara kasih sama cucu saudara. Iya kan? Saudara kasih. Ya. Saudara kasih. Gopeceng. Apalagi Cynthia. Ya, saudara Cynthia. Angpau. Ya, saudara kasih. Tapi nggak ada tuh kayaknya angpau dikasih 100 juta. 100 juta mah saya datang ke rumah Bapak Ibu saudara. Nggak bisa besok jam 5 pagi. Ya. Nggak ada. Bukan tentang acaranya, bukan tentang apanya, tapi apa namanya, kemampuan. Bukan karena sudah tidak bisa memberi, bisa, tapi masalah kemampuan orang yang menerimanya sampai di batas mana. Sekali lagi, berapa banyak kali Tuhan juga tahan. Tuhan hanya kasih berkat yang memang cukup buat kita. Cukup buat. Kalau 500.000 kasih sama cucu cukup. 200.000, 1 juta cukup. Iya kan? 2 juta masih oke. Tapi dalam ukuran dalam nilai nominal tertentu udah nggak pas, udah nggak. Berapa banyak kali Tuhan mau kasih berkat lebih sama kita, tapi Tuhan tarik lagi. Belum bisa. Kenapa? Karena mencelakakan pada akhirnya. Berkat itu mencelakakan. Berkat itu menghancurkan. Kenapa? Karena anak kecil belum bisa mengelola, belum bisa bertanggung jawab. Masih muda dibohongi. Ada teman yang bilang itu Pak itu pakai buat ini Pak. Ya. Yuk saudara bertumbuh. Ya, tahun ini biarlah kita ngalamin namanya pertumbuhan iman yang lebih lagi. Ada amin saudara. Pengertian kita, pengenalan kita akan Tuhan, iman kita, tanggung jawab kita, dan banyak hal lain lagi yang biarlah tahun ini semakin bertambah-tambah dalam hidup kita. Supaya apa? Tuhan juga di tahun yang sama juga Tuhan melihat dan Tuhan akan mempercayakan banyak hal-hal yang luar biasa. Ada amin saudara. Tuhan akan mempercayakan banyak hal-hal yang apa ya? Saya mau bilang begini. Apa yang dipercayakan sama anak kecil dan apa yang dipercayakan sama anak dewasa beda. Beda saudara. Berkatnya beda. Waktu saudara berpikir ketika anak saudara masih kecil, beda. Mikirnya biayain sekolah, mikirnya beliin ini yang segitu ya. Tapi ketika anak ini udah mulai lulus, ketika anak ini sudah mulai lulus kuliah, saudara mulai berpikirnya beda. Saudara mulai berpikirnya apa? Bukan tentang kebutuhan sesaat, tapi saudara mulai berpikirnya apa? Modal. Betul saudara? Saudara mulai berpikirnya apa? Nyiapin modal.
Saudara mulai berpikirnya apa? Nyiapin kebutuhan buat nanti kalau kawin. Nyiapin apa? Udah mulai mikir cari rumah. Bu yang kecil tapi udah punya rumah. Mikirnya beda. Mikirnya apa? Sesuatu yang lebih besar. Ada amin sudah. Bukan tentang beli laptop, beli apa? Beli seragam, beli handphone. Tapi udah berpikirnya yang lebih besar. Kenapa? Karena sudah tahu anak saudara sudah mulai dewasa. Kebutuhannya kebutuhan yang buat ke depan, buat masa depan. Saya percaya saudara, kita sebagai orang tua saja berpikir yang seperti itu, apalagi Tuhan. Amin, saudara. Dia berpikir panjang juga buat kita. Ketika apa? Ketika dia melihat kita mengalami yang namanya pertumbuhan iman, kedewasaan rohani itu terjadi. Dia berpikirnya bukan lagi tentang kebutuhan kita yang sesaat makan. Tuhan mau beli baju, Tuhan buat kontrakan, Tuhan buat itu. Tapi dia sudah berpikir yang lebih jauh. Dia sudah mulai menyediakan segala sesuatu yang sifatnya lebih besar. Tolong kita ya saudara. Tolong kita supaya ini saya katakan, pertumbuhan itu bukan Tuhan mau kita bertumbuh, tapi kembali kepada kita. Adakah kita mau bertumbuh? Adakah kita mau berubah? Ya saudara. Adakah kita mengalami namanya meninggalkan kekanak-kanakan kita? Ada banyak orang yang puas, ada orang yang nyaman dengan anak-anak. Ada banyak. Tanpa kita sadar, ada banyak kali kita lebih nyaman. Kenapa? Karena dunia anak-anak juga punya kenikmatan. Ya, dunia anak-anak punya kenikmatan. Makanya kita juga kan seringkali suka nginget-nginget pas lagi, apalagi kalau lagi Natal, apalagi kalau lagi ulang tahun, saudara. Ya, kayaknya sampai udah tua juga Bapak Ibu ingat waktu Natal. Ya, ada orang bilang begini, masih kecium, kayak masih kecium bau mama kita bikin kue, ya. Apalagi kalau mau Sinja, ya saudara, ya perayaan-perayaan gitu tuh bikin kita, ingatan kita jadi balik lagi tuh, ya waktu kita kecil. Ya kayaknya tuh enak waktu kecil, ya enak, ada kenikmatannya, ada keindahannya, tapi juga ada kekurangannya. Tolong kita saudara supaya siap atau tidak, mau atau tidak mau, tapi firman Tuhan mengajar sama kita. Karena akhirnya apa? Kalau kita nggak dewasa, kita nggak berubah, kita nggak ngalamin hal-hal yang hebat dari Tuhan. Kita nggak ngalamin hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Kita akan masuk di berkat yang itu lagi. Ada berkatnya, ada. Anak kecil juga ada berkatnya, ya. Ada berkatnya, tapi berkatnya ya itu lagi. Mainan lagi. Itu saat saudara, antara saya waktu mau pindah dari sekolah minggu ke remaja, itu usia masih membingungkan tuh saudara. Saya ingat ya, saya cuma muncul aja ingat. Jadi dulu Om Sunwat yang suka antar-antar saudara, ya Om Sunwat. Om Sunwat waktu masih jadi ketua sekolah minggu, ya saudara. Antara saya sebenarnya sudah SMP, udah mulai masuk di SMP, cuma saya masih datang di sekolah minggu. Saya masih dapat hadiah. Ya, saya masih dapat hadiah. Saya masih ingat saudara. Saya masih ingat. Ya. Lalu yang saya dapat apa saudara? Ya. Lalu yang saya dapat apa? Pesok-pesokan. Di situ saya kesel banget saudara. Kesel dapat bukan pesok-pesokan, brand apa M16 kayak gitu tuh saudara. Ya. Yang nanti ada lampunya nyala. Yang lampunya nyala tuh, ya. Yang tren lampunya nyala. Kesel. Maksudnya jangan marah saudara. Kalau saudara, hidup saudara nggak jelas, antara dewasa, antara remaja sama kanak-kanak, jangan marah. Yang pada akhirnya yang saudara dapat juga hadiah-hadiah yang nggak jelas. Kayak saya
Om Surwan nggak bisa disalahin. Ya, guru sekolah minggu waktu itu nggak bisa disalahin. Sayanya yang nganggur, sayanya yang nggak jelas antara remaja, ya ibadah remaja sekarang Pak Fire, ya sudah, dan masuk di sekolah minggu nggak jelas. Akhirnya apa? Ya, saya dapat hadiah, tapi hadiah yang udah bukan lagi kebutuhan saya. Kenapa? Karena saya nggak jelas. Yuk jadi Kristen yang jelas, saudara. Ada amin, saudara. Supaya apa? Berkatnya juga jelas. Ada amin, saudara. Berkatnya juga jelas. Berkatnya juga bisa kita nikmati. Ada amin, ya. Bukan lagi brand-brandan yang kayak gitu, yang saya melihatnya juga enak, saudara. Saya dapat ini aja di buku dengan antusias. Karena kan panjang, saudara, ya. Karena kan panjang nih, panjang segini nih kurang lebih. Waduh, apa ya ini? Apa ya? Dengan sebuah antusias gitu. Tapi waktu saya buka, kelihatan. Bukan Om Surwannya yang salah, sayanya yang nggak jelas. Setelah itu tapi kemudian itu jadi sebuah momen buat saya, untuk saya enggak, saya masih masuk di remaja, saya masih masuk ibadah remaja. Yuk saudara, jelas dalam hidup ini kalau mau bertumbuh, ada amin saudara. Supaya apa? Supaya apa yang Tuhan kasih sama kita juga jelas, sesuai dengan apa yang menjadi kebutuhan saudara. Kita pengen berkatnya berkat dewasa, tapi karakter kita masih karakter kanak-kanak. Kristen kita Kristen yang kanak-kanak. Nah itu yang disebut dengan tidak jelas kayak saya. Saya pengen, saya apa namanya? Saya masih pengen di sekolah minggu, tapi pengen dapat berkatnya berkat anak remaja. Nggak jelas, nggak jelas. Yang pada akhirnya apa? Pemberian hadiah yang saya dapatkan bukan kebutuhannya saya. Jangan sampai. Dan jangan salahkan Tuhan. Kenapa? Karena saudara yang tidak jelas, saya yang tidak jelas dalam hidup itu. Makanya tentukan pilihan saudara. Jadi orang yang dewasa. Kenapa? Karena saya percaya begini, kebutuhan orang dewasa sama kebutuhan anak-anak itu beda. Betul saudara? Beda. Barang yang diinginkannya beda. Tolong kita, mari kita menyembah Tuhan.